Halo, salam budaya. Hai, story kali ini akan mengunjungi salah satu prasasti yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini masih in situ dan berada di tengah sawah milik warga. Untuk sampai ke lokasi temuan, kita harus berjalan kaki menyusuri pematang sawah dan melewati sungai. Jika beruntung pada musim panen tiba, prasasti Rejoso ini akan mudah ditemukan. Sekedar informasi saja bahwa jenis prasasti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prasasti dalam keraton yang dibuat oleh raja dan prasasti luar keraton, biasanya ditulis oleh resi atau pertapa. Perbedaan mendasar pada dua jenis prasasti ini yakni terletak pada bagian isi. Prasasti yang dibuat oleh raja memiliki susunan yang runtut, diawali dengan ucapan salam, biasanya menggunakan Om Swasti Awigenama Sidam. Pada baris selanjutnya berisi penanggalan yang dijelaskan secara panjang lebar tentang hari, bulan, tahun, dan unsur-unsur penanggalan lainnya. Kemudian berisikan nama raja yang berkuasa pada masa itu dan dilanjutkan dengan nama-nama pejabat tinggi hingga tingkat kepala desa. Bagian selanjutnya ialah maklumat, berisi peristiwa pokok. Kemudian sambanda, yakni berisi penetapan. Selanjutnya penjelasan tentang pasak-pasak atau batas wilayah, dan yang terakhir berisi kutukan. Biasanya prasasti dibuat sebagai anugerah dari raja kepada seorang pejabat atau pembebasan suatu wilayah menjadi daerah sima atau perdikan. Bisa juga berisi tentang daerah atau wilayah bangunan suci. Sedangkan prasasti yang dibuat di luar keraton biasanya tidak memiliki kaidah-kaidah atau aturan penulisan yang jelas. Sedangkan prasasti yang dibuat di luar keraton tidak memiliki kaidah-kaidah atau aturan penulisan yang jelas. Biasanya berisi tentang ucapan terima kasih, petunjuk adanya tempat suci atau ajaran-ajaran keilmuan. Sepertinya prasasti Rejoso ini termasuk ke dalam prasasti luar keraton yang hanya memiliki susunan aksara yang sedikit, umumnya disebut dengan inskripsi. Dapat diketahui bahwa prasasti Rejoso ini hanya memiliki 3 baris aksara yang terpahat pada permukaan batunya. Menurut data yang kami temukan, sudah ada peneliti yang sempat mengalih aksarakan prasasti ini. Berikut isi dari prasasti Rejoso. Pada baris pertama, iti kirti ni rabut ta, baris kedua enca i sakakala. Pada baris ketiga itu merupakan angka tahun, yakni 1197 Saka. Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Inilah monumen dari Rabut atau tempat suci Tanca pada tahun Saka 1197. Jika dikonversikan dalam Masehi menjadi 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahun yang terpahat pada inskripsi ini, dapat diketahui kerajaan yang berjaya pada masa itu ialah Kerajaan Singasari, kemungkinan pada masa Raja Kertanegara. Sedangkan istilah Rabut yang berarti tempat suci juga muncul pada catatan Pujanggamani mengenai keterangan tentang Candi Penataran. Selain itu, kata Rabut juga muncul pada suatu daerah yang terdapat sepasang dua pala, yakni di sekitar daerah Gempol, disebut dengan Rabut Carat. Kata Kirti mempunyai arti bangunan atau monumen. Kata Tanca kemungkinan ialah nama seorang pertapa. Nama Tanca ini sendiri juga muncul pada masa kerajaan Majapahit, yakni bernama Ratanca, yang merupakan seorang tabib ahli pengobatan istana yang pernah dipanggil untuk mengobati penyakit bisul Raja Jayanegara, yaitu Raja Majapahit yang kedua. Analisis sementara dari isi yang terbaca dalam inskripsi ini, kemungkinan di sekitar wilayah penemuan prasasti Rejoso terdapat suatu bangunan suci yang didiami oleh seorang pertapa bernama Tanca. Sedangkan hingga saat ini belum ditemukan bekas bangunan suci di sekitar temuan prasasti. Namun, terdapat 2 penemuan yang mungkin dulunya bangunan ini difungsikan sebagai bangunan suci, yakni Candi Kesiman Tengah atau Candi Cungkup yang berjarak sekitar 5 km ke arah tenggara, dan situs Balai Kambang yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi penemuan prasasti.
Sekian analisis sementara mengenai Prasasti Rejoso, namun tidak menutup kemungkinan analisis ini bisa salah dikarenakan keterbatasan data yang kami temukan. Semoga keterangan ini dapat bermanfaat dan menjadi informasi tambahan bagi penulis atau peneliti lainnya. Sekian, salam.